Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang sampai saat ini masih kita rasakan bersama, sehingga pada kesempatan malam ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu bersama-sama berusaha untuk istighosah ataupun bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita berselawat kepada beliau, kelak di yaumil mahsyar nanti Bapak Ibu semuanya jamaah yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum kita bermujahadah melaksanakan zikir mujahadah atau zikir istighosah, terlebih dahulu sedikit kita menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan keseharian kita, yaitu berkaitan dengan ilmu yang mau tidak mau kita harus selalu belajar dan belajar, selalu ngaji dan ngaji. Ngaji yang paling utama pada malam hari ini adalah ngaji bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada berapa Pak? 3 bagian. Yang pertama adalah syukur bil qauli, yaitu syukur dengan ucapan. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai sekarang dalam keadaan sehat, walaupun toh mungkin sedikit agak-agak sakit. Sehat tapi sedikit agak-agak sakit. Dibanding ada kawan kita yang tidak ada siatnya, sakit semua. Artinya penyakitnya berat. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah. Lisan kita sampai sekarang juga masih bisa dipakai untuk berbicara. Mata kita juga masih bisa dipakai untuk melihat. Ya, nikmat-nikmat yang semacam itu kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya cukup dengan alhamdulillah saja. Ya. Tidak hanya cukup dengan alhamdulillah saja
di dalam atau pada lisan kita. Akan tetapi bagian syukur yang kedua adalah syukur bil qalbi. Ya. Syukur bil qalbi. Syukur dengan hati. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat Allah dengan hati, Bapak Ibu? Yang pertama tadi, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Hati kita juga harus kita gerakkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah apa susah? Gampang apa susah, Pak? Gampang apa susah? Ya, kalau mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita ini mudah, gampang. Tapi hati kita ajak untuk supaya bisa ngucap alhamdulillah itu tidak gampang. Tidak mudah semudah kita membalikkan telapak. Tidak gampang segampang yang kita bayangkan. Semua itu butuh proses latihan, karena ngucapnya hati untuk bersyukur kepada Allah itu tidak sama ketika hati kita ajak untuk maksiat, ketika hati kita ajak untuk berbuat mungkar, berbuat yang tidak baik, ya. Ketika kita mikir-mikir tentang maksiat, mikir-mikir tentang mungkarot, itu di dalam pikiran kita juga berpikir, hati kita juga ikut ngucap, ikut bergerak ketika perbuatan itu perbuatan yang mungkar. Akan tetapi ketika perbuatan itu perbuatan yang mahmudat, perbuatan yang dipuji atau yang disukai oleh Allah, maka hati itu sangat sulit, sangat berat untuk kita gerakkan agar mampu mengucapkan alhamdulillah. Itu syukur yang kedua. Kemudian syukur yang terakhir, yaitu syukur yang ketiga adalah syukur bil jawarih. Apa, Pak? Bil jawarih. Syukur dengan seluruh tubuh kita. Bukan hanya lisan kita mengucapkan alhamdulillah, juga bukan hanya hati kita mengucap alhamdulillah, tapi seluruh organ tubuh kita itu kita ajak untuk alhamdulillah. Caranya bagaimana? Caranya mengajak tangan kita yang tadinya tidak pernah kita buat untuk membolak-balik kitab Al-Quran, ya kita ajak, ya, tangan-tangan kita, jari-jari kita ini kita ajak ngibadah, ya, membolak-balikkan lembaran-lembaran Al-Quran. Atau kita ajak jari-jari kita ini memegang tasbih, zikir kepada Allah, kita ajak muter tasbih Allah, 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 Allah. Atau kita ajak nulis, ya, nulis dengan tulisan-tulisan yang baik, mungkin Bismillahirrahmanirrahim, ya, mungkin Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ini cara kita mengajak organ tubuh kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaki kita juga kita ajak untuk bersyukur. Bagaimana caranya mengajak kaki kita untuk bersyukur? Kita ajak kaki kita melangkah menuju ke tempat-tempat ibadah, ke majelis taklim, majelis zikir, ya, majelis mudzakarah, majelis mutolaah dan seterusnya. Itu cara kita mengajak kaki kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Organ tubuh kita juga kita ajak semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang paling utama adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yaitu kita ajak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita ajak organ tubuh kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mampu bersyukur bilisan, bersyukur dengan kolbu, bersyukur
dengan jawareh atau organ tubuh kita semuanya kita ajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah ingkar janjinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita semua atau kalian semua pandai atau mau mensyukuri atas nikmat yang aku berikan, maka nikmat tersebut niscaya akan aku tambah. Akan tetapi kalau kalian semua ingkar atas nikmat yang aku berikan kesehatan, aku berikan istri, aku berikan suami, aku berikan anak, aku berikan rezeki, bisa makan, bisa minum, punya pangkat, punya jabatan, punya bisnis yang sukses. Tapi ternyata kalian semua justru ingkar atas nikmat-nikmatku. Kau pergunakan untuk maksiat, kau pergunakan untuk mungkarot, kau pergunakan untuk mazmumat, kau pergunakan untuk hal-hal yang tidak aku senangi. Inna azabila syadid. Sesungguhnya Allah akan memberikan azab kepada kita dengan azab yang sangat pedih, yang sangat luar biasa. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin lagi dikurangi nikmatnya oleh Allah, entah itu berupa penyakit, batuk, ataupun pilek, ataupun demam, apalagi Pak? Ya, encok, rematik, kemudian apalagi emah, apalagi? Janganlah kalau stroke, yang ringan-ringan aja dulu lah Pak. Ya. Yang ringan-ringan, ya. Mungkin apa namanya ini? Asam urat, ya kan? Semutan dan lain sebagainya. Itu termasuk nikmatnya Allah yang ada dalam diri kita, itu dikurangin oleh nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap diri kita, itu sudah dikurangin oleh Allah. Maka walaupun toh demikian, kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untungnya tidak dikasih penyakit yang berat, hanya ringan-ringan saja. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum penyakitan, ya, yang belum penyakitan, yang masih sehat maksudnya kan, ya, selalu bersyukur terus agar penyakit itu tidak diberikan oleh Allah kepada kita, ya, terutama penyakit-penyakit yang berat. Ya, kalau penyakit-penyakit yang ringan ya maklumlah, ya kan, namanya manusia masa ada nggak penyakitan, walaupun tak sedikit itu ada. Ya, mudah-mudahan aja nggak sampai diberikan oleh Allah penyakit-penyakit yang berat. Itu harapan dan doa kita bersama. Karena itu ya kita selalu berusaha untuk bagaimana mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar azab-azab Allah, cobaan-cobaan Allah, siksaan-siksaan Allah, ujian-ujian dari Allah tidak mengena di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan ucapan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.